Halo guys, welcome back to my channel. Kepada siapa yang belum kenal aku, nama aku Mirmandun. So, hari ini kita akan membincangkan 5 kelebihan pembelajaran secara online. So, sebelum kita start, jom kita lihat intro. Sebelum saya nyatakan 5 kelebihan pembelajaran secara online ini, saya ingin menyuruhkan adalah semua pada siapa yang belum melihat video 5 cabaran pembelajaran secara online yang saya telah buat tahun lalu, Anda bolehlah cek di atas sebelah sini. Kita akan mulakan kepada kelebihan yang pertama. Pembelajaran online ini akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih pendek. Maksud proses pembelajaran yang lebih pendek di sini adalah Anda boleh menghabiskan pembelajaran secara lebih awal, dan jika Anda dapat memahami pembelajaran tersebut, Anda bolehlah beralih ke platform lain seperti YouTube untuk pemahaman yang lebih jelas. Dan yang kedua adalah kos pembelajaran yang lebih rendah. Antara yang saya maksudkan di sini adalah, ya, kita sudah sedia bawa plan ataupun data juga adalah sangat mahal, tetapi kita dapat melihat di sini ada karakter positif yang kita boleh dapat dari pembelajaran online ini. Antaranya adalah kos pengangkutan. Ini karena kita hanya di rumah sahaja dan tidak perlu bergerak ke college. Sementara yang lain adalah kita juga tidak perlu membayar sewa rumah ataupun iuran college kediaman, dan ini boleh memberi kita peluang untuk menyimpan perbelanjaan kita. Hal ini karena juga kita tidak perlu bergerak untuk menyertai kursus. Kita tahu kursus-kursus yang dianjurkan bukanlah percuma dan perlu dibayar mengikut kursus yang dijalankan. Dan bahan-bahan rujukan juga boleh didapati di internet, di Facebook, di mana-mana, dan Anda boleh mengaksesnya bila-bila masa saja. Untuk poin yang kedua, adakah Anda bersetuju dengan menjimatkan kos? Anda boleh tinggalkan komen Anda di bawah, dan kita bergerak kepada kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga yang saya dapat pelajari adalah memudahkan ulang kaji. Proses ulang kaji tidak terhad hanya di rumah sahaja. Apabila kita berada pada pembelajaran online ini, kita boleh ulang kaji di mana-mana saja. Contohnya kita berada di cafe, kita berada di bus, kita berada di mana-mana saja, dan ini sangat memudahkan kita. Dan yang keempat adalah masa dan tempat yang lebih fleksibel. Ini saya sudah terangkan serba sedikit di poin yang ketiga sebentar tadi, dan kita akan ulas lebih mendalam pada topik yang keempat ini. Di samping pembelajaran online ini, Anda boleh memilih di mana tempat Anda belajar. Ketika proses PDP online, contohnya Anda lebih suka di ruang tamu, Anda lebih suka di cafe, Anda lebih suka di dalam bilik, ataupun di luar rumah, itu bergantung kepada kreativiti ataupun keselesaan Anda. Ianya juga berkesan karena tidak terketat dengan jadwal pembelajaran yang mana kita perlu bergerak ke makmal, tempat-tempat seperti dewan yang agak memakan masa yang lebih lama. Dan yang terakhir adalah kaidah yang tiada had. Maksudnya di sini pembelajaran secara online ini boleh digunakan berbagai cara, antara contohnya menggunakan Google Meet, Steam, Tube, dan ada banyak lagi cara-cara pembelajaran yang lain. Kita sedia maklum memang setiap orang mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Ada yang suka hanya mendengar audio, ada yang suka dengan grafik-grafik. Dengan adanya kaidah ini, sebenarnya Anda boleh sesuaikan diri Anda dengan lebih mudah dan mengikut keselesaan Anda sendiri. So, itu sahajalah 5 kelebihan pembelajaran secara online, dan saya ingatkan kembali, jika Anda belum melihat 5 cabaran pembelajaran online, Anda boleh klik di ruangan sini. Dan itu saja video kali ini dari saya. Sekian.